Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mayati Gunawan dengan NIM 24031089, mahasiswa Universitas Bhamada Slawi, tingkat 1 semester 2. Tujuan saya membuat video ini untuk memenuhi tugas ujian komprehensif komunikasi dasar keperawatan pada pasien gangguan penglihatan. Kasus yang saya dapat adalah Dina 14 tahun, seorang siswi tunanetra parsial di SLB mengeluhkan nyeri perut, mual, dan diare sejak malam sebelumnya. Dina menyebutkan bahwa ia telah mengalami buang air besar cair sebanyak 6 kali sehari sejak pukul 22 malam. Sebelum gejala muncul, Dina sempat membeli gorengan dan es teh dari kantin sekolah. Ia tidak dapat memastikan kebersihan makanan dan minuman tersebut karena keterbatasan penglihatannya. Perawat sekolah melakukan pendekatan edukatif dengan cara menjelaskan secara verbal dan taktil tentang pentingnya mencuci tangan. Selamat pagi, saya perawat Maya yang berjaga hari ini. Saya yang akan memeriksa Kak Dina pada hari ini. Saya dengar apakah Kak Dina mengalami diare? Iya, sudah sejak semalam perut saya sakit dan sering bolak-balik kamar mandi. Saya mengerti Kak Dina itu pasti tidak nyaman ya. Sejak jam berapa Kak Dina mengalami diare? Sejak jam 10 malam saya sudah diare sebanyak 6 kali. Baik, saya catat dulu ya. Apakah buang air besarnya cair seperti air atau ada darah atau lendirnya? Cair tapi tidak ada darah dan lendir. Baik, itu informasi yang penting. Apakah kamu merasa mual atau muntah atau pusing? Saya merasa mual tetapi tidak sampai muntah. Saya hanya merasa lemas karena sering bolak-balik kamar mandi. Kamu sudah makan apa saja terakhir kalinya? Saya makan gorengan dan es teh di kantin sekolah, Sus. Kemungkinan besar makanan itu penyebabnya. Kakak Dina, karena kamu punya gangguan penglihatan, saya akan beritahu setiap tindakan yang akan saya lakukan supaya kamu merasa aman. Apakah kamu merasa aman di ruangan ini? Juga bingung, Sus, tapi sejauh ini tidak apa-apa. Kalau kamu butuh bantuan untuk berjalan atau mencari sesuatu, kamu bisa langsung panggil saya ya. Terima kasih. Setelah ini, dokter akan datang memeriksa kamu juga. Dan kami juga mungkin perlu pasang infus agar cairan tubuh kamu tidak berkurang terus. Iya, Sus, saya ikut saja. Bagus kakak, kamu sudah melakukan yang terbaik dengan melapor dan datang ke sini. Sekarang tugas kami membantu kamu supaya cepat pulih. Kamu cukup istirahat dan beritahu kami jika merasa tidak nyaman ya. Baik, Sus, saya mengerti. Terima kasih. Sama-sama. Ibu mengajak Dina cara mencuci tangan yang benar supaya kita tetap hidup sehat dan terhindar dari kuman ya. Baik, Bu. Oke, sekarang Ibu akan bantu arahkan ke wastafel. Ini kerannya, masukkan air. Sekarang kamu ambil sabunnya. Sekarang gosok kedua telapak tangan seperti ini ya. Ibu bantu pegang tangannya dulu.
Seperti ini, Bu. Betul, sekarang punggung tangan digosok dengan telapak tangan kiri. Jari-jari saling kait. Seperti ini. Kayak gini. Hmm. Bagus, sekarang ganti tangan kiri, gosok punggungnya. Pakai telapak tangan. Sudah, Bu. Cepat, sekarang gosok sela-sela jari. Ya, Dina. Ini. Biar. Iya, betul. Lalu kita gosok juga ujung jari telapak tangan. Iya, betul. Lalu kita gosok juga ujung jari di telapak tangan. Itu sering lupa dibersihkan, padahal banyak kumannya. Ya, Bu, saya ikuti ya. Ya. Terakhir, gosok bagian ibu jari dan pergelangan tangan. Seperti ini, Bu. Ya. Selanjutnya. Setelah itu kita bilas dengan air mengalir. Oh. Bagus sekali, Dina. Sekarang tangan kamu sudah bersih. Kalau mau makan setelah dari toilet dan atau habis main, jangan lupa cuci tangan ya. Baik, Bu. Terima kasih sudah mengajarkan ya, Bu. Ya, sama-sama, Dina. Dalam kasus Dina, terdapat beberapa komunikasi efektif yang dapat memengaruhi keberhasilan edukasi dan perawatan oleh perawat komunitas. Berikut adalah hambatan-hambatan utamanya. Yang pertama, hambatan fisik dan sensorik. Misalnya tunanetra parsial. Dina mengalami keterbatasan penglihatan yang membuatnya sulit untuk menilai kebersihan makanan dan minuman secara visual. Untuk menyulitkan dia untuk mengenali potensi bahaya makanan yang tidak higienis. Yang kedua, hambatan akses informasi. Kurangnya akses informasi visual, informasi tentang kebersihan makanan dan pentingnya mencuci tangan dengan biasanya disampaikan dalam bentuk visual seperti poster, tulisan, dan sebagainya yang tidak efektif bagi siswa dengan gangguan penglihatan. Yang ketiga, hambatan edukasi dan komunikasi seperti metode edukasi yang tidak inklusif. Jika pendekatan edukasi tidak disesuaikan dengan kebutuhan sensorik Dina, maka informasi sulit dipahami. Meski perawat sudah menggunakan metode verbal dan taktil, diperlukan pelatihan lanjutan untuk memastikan komunikasi efektif dengan anak berkebutuhan khusus. Yang keempat, hambatan lingkungan. Misalnya, lingkungan kantin yang kurang higienis. Dina membeli makanan dan minuman dari kantin sekolah yang kebersihannya tidak dapat ia nilai. Ini menunjukkan kemungkinan buruknya standar kebersihan di lingkungan sekolah. Yang perlu diperhatikan dalam kasus Dina adalah yang pertama, evaluasi kondisi klinis secara menyeluruh. Yang kedua, edukasi tentang higienitas makanan dan pentingnya cuci tangan secara verbal dan taktil. Yang ketiga, komunikasi yang sesuai dengan keterbatasan visual. Yang keempat, pendekatan holistik yang melibatkan lingkungan sosial siswa. Yang perlu diperhatikan dalam kasus Dina yaitu yang pertama, evaluasi kondisi klinis secara menyeluruh, edukasi tentang higienitas makanan, dan pentingnya cuci tangan secara verbal dan taktil. Yang ketiga, komunikasi yang sesuai dengan keterbatasan visual. Yang keempat, pendekatan holistik yang melibatkan lingkungan siswa secara sosial.
terakhir, pendekatan holistik yang melibatkan lingkungan sosial siswa. Demikian dari saya. Kalau saya mengenal. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.